sampaikan, jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan. Habib Bahar bin Sumit menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat, Bandung, Senin 3 Januari 2022. Dia hadir ke Polda Jawa Barat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat bersama tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, pemeriksaan dia itu direncanakan dilakukan pada 09.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum diperiksa, Habib Bahar bin Sumit diuji antigen di kantor pelayanan khusus perempuan dan anak Polda Jawa Barat. Kemudian masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Habib Bahar menyebut jika dia langsung ditahan polisi seusai diperiksa, maka keadilan menurutnya telah mati. Jika saya nanti tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasannya ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi yang sudah mati, ungkap Habib Bahar sebelum diperiksa di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Senin 3 Januari 2022. Menurut Habib Bahar, kedatangannya pun merupakan bukti dia warga negara yang taat kepada hukum. Habib Bahar pun mengaku bakal kooperatif terhadap proses penyidikan Polda Jawa Barat. Sebagai warga negara, saya kooperatif. Saya datang atas panggilan pihak Polda Jawa Barat, maka saya datang kemari. Habib Bahar dilaporkan atas dugaan adanya ujaran kebencian pada suatu kegiatan ceramah yang ada di Kabupaten Bandung. Pada penyidikan tersebut, polisi menerapkan pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Polda Jawa Barat memanggil Habib Bahar bin Sumit pada Senin 3 Januari 2022. Panggilan tersebut terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habib Bahar. Atas pemanggilan tersebut, kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar, menyatakan kliennya bakal memenuhi panggilan tersebut. Insya Allah siap penuhi panggilan, kata Aziz saat dikonfirmasi pada Minggu 2 Januari 2022. Bahkan dia juga memastikan kehadiran Habib Bahar ke Polda Jabar akan didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam kasus ujaran kebencian ini, Polda Jabar telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan dan menaikkan status kasus ujaran kebencian menjadi penyidikan. Hal tersebut berdasarkan penyidikan laporan polisi terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 45A Undang-Undang ITE dan atau pasal 14, 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut polisi, kasus ini bermula dari ceramah Habib Bahar di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 11 Desember 2021. Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, ceramah Habib Bahar di Marga Asih tersebut direkam dan dibagikan ke sejumlah akun media sosial. Perkembangannya adalah ini berawal dari ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Setelah ceramah diupload di salah satu akun YouTube, kemudian disebarkan di media sosial. Katanya di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 31 Desember 2021. Ramadan menjelaskan akun YouTube yang membagikan video ceramah Habib Bahar bin Sumit berinisial TR
Meski demikian, Ramadan enggan mengungkap detail ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar dalam ceramah yang dimaksud. Ujaran kebencian ini tentunya belum dilakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Hingga saat ini, kata Ramadan, penyidik telah memeriksa 34 orang saksi. Saksi yang diperiksa berasal dari saksi ahli hingga saksi pelapor yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, polisi juga telah melakukan penggeledahan rumah pelaku penyebar video Habib Bahar. Direktur Ditreskrimus Polda, Kombes Arif Rahman, mengatakan dalam penggeledahan itu polisi melakukan penyitaan sejumlah barang bukti seperti ponsel dan media lainnya. Arif tidak menyebut secara rinci di mana lokasi penggeledahan dilakukan. Menyita berupa 1 unit HP, kemudian 1 unit laptop, kemudian menyita juga 1 akun channel media YouTube atas nama TR sebagai barang bukti, ungkap Ramadan pada Jumat 31 Desember 2021. Di lain itu, pendukung Habib Bahar bin Sumit masih bertahan di depan markas Polda Jabar. Hingga pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, Habib Bahar masih diperiksa tim penyidik gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Khusus Polda Jabar. Artinya hampir 11 jam Habib Bahar berada di markas Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian. Pendukung Habib Bahar tampak membadati trotoar pembatas jalan. Mereka menyanyikan sholawat Nabi dengan suara lantang. Polisi pun tampak berjaga di depan gerbang masuk markas Polda Jabar. Meski begitu, arus lalu lintas terpantau lancar dan kendaraan masih bisa melaju tanpa hambatan. Sebelumnya diberitakan Habib Bahar memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian pada Senin 3 Januari 2022. Habib Bahar tiba di markas Polda Jabar di Bandung didampingi kuasa hukumnya. Pemilik sekaligus pengasuh pondok pesantren Tajul Alawiyin Bogor itu menegaskan kehadirannya memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar merupakan sikap kooperatif yang selalu ditunjukkan olehnya sebagai warga negara yang baik. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menyampaikan Habib Bahar yang kini tengah menjalani pemeriksaan masih berstatus sebagai saksi. Meski berstatus saksi, namun proses hukum kasus tersebut sudah di tahap penyidikan. Ini terjadi pada Senin 3 Januari 2022.